Baik, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana brute force untuk masalah exhaustive search. Exhaustive itu menyeluruh, ya. Jadi exhaustive search itu berarti pencarian menyeluruh. Pencarian menyeluruh itu artinya mau tidak mau kita harus mencari apa ya? Melakukan pencariannya itu ke semua elemen. Masih ingat sequential search? Sequential search itu kan nyari satu-satu, ya kan, dari awal sampai akhir. Kalau nggak ketemu, ya kan? Kalau nggak ketemu. Nah, ketika kita melakukan pencarian ke semua, misalnya gini, kita punya sekumpulan data ada 10 bilangan. Kemudian kita ingin mencari ada berapa angka 5 pada data yang ada. Berarti kan mau nggak mau kita harus cek semuanya. Ya nggak? Karena tujuan kita bukan hanya untuk apakah angka 5 itu ada atau tidak, tapi ada berapa dalam datanya jumlahnya. Berarti kan mau nggak mau kita harus cek sampai semuanya. Nah, itu yang disebut dengan exhaustive search. Jadi exhaustive search itu adalah proses pencarian di mana kita harus cari semuanya. Sequential search itu nggak selalu exhaustive search, ya kan? Tergantung pada masalahnya tadi. Kalau tujuannya hanya untuk ada atau tidak, ditemukan atau tidak, maka itu bukan exhaustive search. Exhaustive search itu ketika pencariannya semuanya dicek. Nah, many important problems require finding an element. Jadi banyak masalah penting yang membutuhkan pencarian sebuah elemen with a special property dengan sifat khusus in a domain dalam sebuah domain that grows exponentially or faster, yang tumbuhnya secara eksponensial atau lebih cepat with an instant size, dengan ukuran. Jadi maksudnya adalah jadi banyak katanya masalah yang tujuannya untuk mencari sebuah elemen dengan karakteristik tertentu, akan tetapi kompleksitas masalahnya itu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ukuran dari datanya. Contohnya gini, kalau kita punya data array sebut saja, atau data bilangan ada 10, kemudian kita melakukan pencarian menyeluruh exhaustive search, berapa kali proses perbandingannya? Ya 10 kali, ya kan? Ketika datanya ada 11, berapa kali? 11. Nah, itu namanya linear. Itu namanya linear. Jadi kompleksitas masalahnya itu linear. Kenapa? Karena ketika kita nambah satu data, ya nambah perbandingannya juga nambah satu. Kalau nambahnya 10, ya nambah pekerjaannya juga nambah 10. Kayak gitu. Nah, akan tetapi di dunia ini banyak masalah yang ketika datanya itu ditambah, datanya 10, itu apa ya? Kompleksitas masalahnya malah tumbuh lebih cepat gitu. Jadi nggak 10, tapi secara eksponensial. Tahu kan grafik eksponensial? Gitu ya. Jadi nggak linear, bandingkan antara linear dengan eksponensial gitu. Ya kan? Jadi untuk penambahan data, kalau datanya semakin besar, itu pertumbuhannya itu malah eksponensial gitu. Enggak. Nah, itu banyak masalah yang seperti itu katanya. Coba kita lihat. Typically, biasanya such problems arise in situation, biasanya masalah seperti itu muncul pada situasi yang melibatkan baik secara eksplisit atau implisit combinatorial objects, yang melibatkan objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, and subset of a given set. Pernah belajar permutasi kombinasi ya? Apa perbedaannya? Ya, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Itu perbedaan utamanya. Atau bisa juga tujuannya adalah untuk mencari himpunan bagian yang optimal dari sebuah himpunan yang diberikan. Gitu. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, jadi dalam masalah yang seperti ini di mana kita melibatkan objek kombinatorik katanya. Contoh melibatkan objek kombinatorik, maka
ya kompleksitas masalahnya akan tumbuh secara eksponensial. Oke. Nah, many such problems, banyak masalah yang tadi disebutkan itu adalah masalah optimisasi ya, optimization problems. Nah, itu tujuannya, misalnya masalahnya itu adalah untuk mencari elemen that maximizes or minimize, yang memaksimumkan dan atau meminimumkan some desired karakteristik, beberapa karakteristik yang diinginkan, such as a path length, misalnya seperti panjang lintasan, or an assignment cost, atau biaya penugasan. Oke, nanti kita coba lihat lebih detail. Nah, exhaustive search, jadi pencarian menyeluruh itu is simply a brute force approach. Itu adalah pendekatan brute force, ya, mengecek semua elemen yang ada pada datanya atau semua kemungkinan. Jadi tadi kalau misalnya datanya ada 10, ya berarti kemungkinannya ada 10 ya kan perbandingannya. Nah, gitu. Pokoknya mengecek semua kemungkinan itu berarti exhaustive study itu adalah termasuk pendekatan brute force ya, to combinatorial problems, untuk masalah kombinatorik. Nah, it suggests generating each and every element of the problem domain, selecting those of them that satisfy all the constraints, and then finding a desired element. Jadi pendekatan menyeluruh itu dia akan membangkitkan setiap elemen dari masalah, dari domain masalah, kemudian akan memilih mana di antara mereka yang memenuhi semua constraint, semua batasan, dan kemudian akan mencari elemen yang diinginkan. Elemen yang diinginkan itu adalah the one that optimizes some objective function, yaitu elemen yang mengoptimalkan, bisa memaksimumkan atau meminimumkan beberapa fungsi objektif ya. Catat bahwa meskipun ide dari pencarian menyeluruh ini cukup quite straightforward, maksudnya ya cukup mendasar lah, its implementasinya itu biasanya membutuhkan sebuah algoritma yang membangkitkan certain combinatorial objects, membutuhkan algoritma untuk membangkitkan objek kombinatorik tertentu. Nah, kita akan tunda diskusi ini atau dan juga algoritmanya until the next chapter, ada di bab berikutnya katanya, and assume here that they exist, dan asumsikan aja itu tuh ada algoritmanya. Oke, we illustrative exhaustive search by applying to three important problems. Jadi kita akan, jadi di section ini akan membahas tentang 3 masalah penting. Yang pertama ada traveling salesman problem, ada masalah perjalanan sales ya. Kemudian ada knapsack problem and the assignment problem, dan juga masalah penugasan. Ini knapsack ini kayak apa namanya? Apa artinya? Ransel. Oke, kita coba bahas satu-satu. Pernah belajar TSP, Traveling Salesman Problem, di kuliah apa? Di mana? Oh, pertemuan sebelumnya. Iya, ya, Dio. Masalah penting. Di riset operasi? Persen riset? Enggak. Oke. Transportasi. Oke, berarti belum ya. Ada yang udah dapat di network science atau di kuliah optimasi numerik juga. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang ikut kuliah itu semester kemarin. Oh, angkatan atas. Oke. Nah, TSP ini has been intriguing researcher for the last, lihat. TSP ini sudah dipelajari selama 150 tahun by its seemingly simple formulation. Apakah itu terkait dengan formulasinya, aplikasinya, and interesting connection, dan juga hubungan yang menarik dengan masalah kombinatorial yang lain. In layman's term, dalam istilah layman. Jadi intinya gini, atau langsung aja lah.
Saya jelasin. Apa namanya? Misalnya kita punya, misalnya kita ada seorang sales ingin mendistribusikan barang ke sejumlah customer, gitu ya. Jadi misalnya ada 10 customer, atau kamu bayangkan aja kurir apa? Ya, kurir itu lah, suatu perusahaan di bidang ekspedisi istilahnya ya itu. Kurir ekspedisi dia akan mengirimkan barang di hari itu ke sejumlah lokasi, sejumlah rumah, ya kan? Nah, tujuannya adalah untuk mencari jarak terpendek yang dilalui untuk melewati rumah-rumah itu. Gitu. Itu harus kemana dulu, terus kemana, terus kemana, terus kemana, gitu. Nah, itu adalah masalah TSP, Traveling Salesman Problem. Jadi bagaimana mencari urutan dari customer atau rumah-rumah atau titik-titik yang akan dikunjungi tadi, yang total jaraknya, kalau totalin jaraknya yang paling minimum. Kan jangan sampai nanti habis dari sini ke sini, terus balik lagi ke sini. Padahal kenapa nggak tadi? Berarti itu tanpa direncanakan, ya, tanpa plan. Tapi kalau di plan kan, saya masih ingat dulu waktu di mana, di Australia itu kan ada teman juga yang dia kerjanya sebagai loper koran. Nah, loper koran tuh dia nganterin koran-koran, mendistribusikan. Terus dia sudah punya titik-titik koordinat di Google Maps, dia pakai Google Maps gitu ya. Terus koordinat rumahnya udah jelas. Jadi kalau di Australia itu, yang namanya rumah itu sudah ada koordinatnya di Google Maps. Setiap rumah. Jadi misalnya komplek apa, di sana nggak ada kompleks sih. Jalan apa, nomor berapa, itu ada Google Map-nya. Kalau di sini kan nggak ada. Iya nggak? Ya kadang ada tapi tanah ya. Kalau di sini ya. Karena di sana kan udah didesain rapih lah gitu. Jadi yang namanya rumah. Jadi kalau kita mau menuju ke rumah, misalnya saya tinggal di mana? Saya tinggal di ini nomor sekian. Di jalan ini nomor sekian. Nah, itu tinggal search aja di Google Map. Jalan apa nomor sekian. Itu langsung ada di situ. Nggak usah ngirim Sherlock dong gitu. Nggak ada istilah Sherlock gitu. Di sana mah nggak ada istilah Sherlock. Tulis aja alamatnya, address, ketik di Google Map, itu langsung keluar alamatnya. Nah, di Silver Koran itu dia udah ada lokasinya, mapnya, terus ya berarti kesini dulu gitu. Dia nggak pakai TSP sih, tapi maksudnya ini tuh rumahnya di sini, jadi dia bisa bayangin lah kemana dulu dan seterusnya gitu. Jadi di lapangan itu ya itu diperlukan. Nah, nggak tahu nih perusahaan ekspedisi udah pakai algoritma TSP atau belum gitu. Karena itu bisa membantu si itunya kan, si orang kurirnya ya, untuk mempercepat waktu pengiriman ya kan. Mungkin di hari itu bisa mengerjakan lebih banyak ya kan. Nah, kita nggak tahu ya di lapangan seperti apa, tapi itu kalau kalian sudah belajar ini ya kalian bisa implementasikan itu. Intinya itu. Nah, then the problem can be stated as the problem of finding the shortest Hamiltonian circuit of the problem. Jadi, masalah TSP itu intinya adalah bagaimana mencari, pernah belajar Hamiltonian circuit? Sirkuit Hamilton di matematika diskrit mungkin? Pernah? Ada sirkuit Hamilton ya, ada satu lagi apa sih? Ada yang ngambil graf? Kirain mau jawab. Baik. Nah ini Hamiltonian circuit. Jadi sirkuit Hamilton itu didefinisikan sebagai a cycle. Sirkuit itu dia kembali ke itu loh, ke daerah asal. Siklus ya benar.
definisi bahasa Indonesia siklus. Siklus Hamilton atau sirkuit itu siklus. Jadi itu adalah siklus yang melewati semua titik, passes through all the vertices of the graph exactly one. Di setiap titik itu hanya dilewati satu kali. Jadi kayak berangkat dari situ, nanti kemana dan kembali ke situ. Itu sirkuit. It is named after the Irish mathematician. Nah itu namanya itu berasal dari matematikawan Irish. Tahu Irish? Irlandia, Irish. Ya, di atasnya Inggris. Sir William Rowan Hamilton, who became interested in such cycle, dia tertarik mengkaji itu dalam aplikasi ini algebraic discoveries. Ini asalnya untuk pencarian aljabar ya. Oke, saya nggak akan jelasin secara detail ini ya, tapi secara gambaran tadi seperti itu. Nah, TSP ini adalah masalah combinatorial problems. Kenapa? Karena ini adalah masalah, bisa disebut masalah permutasi. Karena urutan itu penting. Sebenarnya, saya gini, bayangkan aja kamu punya 10 customer ya kan, yang mau dikunjungi. Urutan itu penting nggak? Kalau untuk mencari jarak terdekat. Penting, iya kan? Jangan sampai dari sini, terus ke sini, terus balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ya nggak? Urutan itu menjadi penting. Kemana dulu, terus habis itu kemana, habis itu kemana. Ya nggak? Nah, itu masalah permutasi. Kalau masalah kombinasi, bukan, ya kan? Karena semuanya juga akan dikunjungi. Semuanya juga akan dikunjungi. Tapi urutannya itu loh, kemana dulu, kemana dulu. Nah, karena urutan ini penting, maka itu disebut masalah permutasi atau masalah kombinatorik. Oke. Nah, kalau kalian mau mengkaji TSP, ini aja ya. Di internet itu banyak kajian TSP itu. Nah, data-datanya kalian bisa cari di sini nih, TSP Lib ya. Aduh, kok forbidden? Wah, udah pindah apa ya? Oh, ini pindah alamat ya. Oke. Nah, ini ada TSP library ya. TSP itu ada simetrik, ada asimetrik. Simetrik itu kalau misalnya jarak dari A ke B sama dengan B ke A. Nah, itu simetrik. Tapi pada kenyataannya di lapangan, jarak dari A ke B dengan B ke A bisa berbeda. Iya kan? Apalagi kalau jalannya satu arah. Nggak bisa bolak-balik lewat situ. Harus muter. Berarti jarak A ke B bisa berbeda dengan B ke A. Nah, itu masalah asimetrik. Nah, ini misalnya TSP data. Nah, ini banyak ya. Jadi kalau biasanya orang kalau mau mengembangkan algoritma untuk menyelesaikan masalah TSP, itu biasanya diuji dengan yang disebut dengan data tes gitu, data uji. Dan itu kisaran datanya ada yang 100 titik, 100, ada yang 1000, nah ada yang 500, 3 ini berapa ya? 33 ribu dan seterusnya ya. Nah, jadi banyak apa namanya? Data ujinya. Di algoritma disebut bagus itu ya ketika diuji dengan data-data yang cukup banyak. Nah, apa ya? Apa lagi ya? Project. Nah, ini ada kan.
Oh, ini bukan. CSP. Oke, gitulah. Nah, TSP largest problem. Oh. Apa nih? Ada nggak? Weird. Nah ini berapa titik ini? Mencari rute mana titiknya ya ini? Mana? Oh ini ya, 13.000 di Amerika. Kota 13.500 kota di Amerika. Ini rutenya. Rute terpendek untuk melewati 13.500 kota di Amerika. Kalau ini apa ini? The largest source reference problem ini 85.900 kota. At Bell Laboratories. Apa ya? Ini kayak chip ya. Jadi dalam chip itu juga ada masalah TSP. Chip itu kan ada kabel-kabel ya di dalamnya. Dan kabelnya kan harus yang terpendek, sependek mungkin. Tapi yang menghubungkan ke semua titik. Dan chip elektronik ya, itu ada masalah TSP juga di situ. Udah lagi ya? Udah ya? Apaan? 100.000 city. Iya titik. Nah gitulah kira-kira ya. Nah kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Ada knapsack problem. Ini adalah masalah ransel tadi ya, atau barang bawaan. Here is another well-known problems in algorithms. Ini adalah masalah lain yang cukup terkenal dalam algoritma. Diberikan n items of known weight. Jadi diberikan n buah barang atau items. Jadi ada n barang yang masing-masing itu punya berat, punya bobot. Berat barang ke-1 W1, W2 sampai Wn ya. N values dan nilai barangnya itu. Ada V1, V2 dan Vn. And knapsack of capacity. Dan juga kapasitas dari ranselnya. Itu sebanyak W. Di ransel itu ada kapasitasnya. Dan kita diberikan sejumlah barang yang setiap barang itu punya berat masing-masing, punya nilai tertentu juga. Tujuannya adalah find the most valuable subset, mencari himpunan bagian atau himpunan barang-barang yang akan kita pilih, tapi yang paling berharga. Yang paling berharga. Apa? Oh, masalah maling. Iya benar. Benar. Kayak masalah maling juga. Dia kan akan memilih barang yang paling berharga, yang bisa dia bawa dengan barang bawaan atau wadah yang sudah dia siapkan. Ya. Nah, jadi maling ini harus diajarin ini. Oh, enggak ya? Oh salah ya? Oh, salah.
Ya. Nah, jadi kita akan mencari barang-barang yang paling berharga yang bisa masuk that fit into knapsack. Fit itu berarti yang masuk lah. Kan si ranselnya itu ada bobotnya ya kan, nggak bisa semuanya dibawa karena ada kapasitasnya, volume biasanya. If you don't like the idea of putting yourself in the shoes of a thief who wants to steal, nah ini dia, kamu tidak suka ide tentang apa ya? Who want to steal the most? Nih, ya benar, kayak pencuri tadi yang mau mencuri valuable loot that fits into his knapsack. Think about a transport plane that has to deliver the most valuable. Nah, coba pikirkan katanya, a transport plane, sebuah pesawat apa? Transportasi yang akan mengangkut barang ke orang mungkin. That has to deliver, yang harus mengirimkan the most valuable set of item, yang harus mengirimkan sejumlah barang yang paling berharga to a remote location, ke lokasi terpencil, without exceeding the plane's capacity, tanpa melampaui kapasitas dari si pesawatnya. Nah, gambar 38A itu mempresentasikan a small instance of the knapsack problem. Jadi 38A mana ke bawah ya? Nah, ini adalah oke, ya sebelum ke situ. Ini 3.7 ini dibahas belum ya? Oh, ini yang TSP tadi ya. Oh ya, ini yang TSP tadi ya. Nah, ini jadi mulai dari A kembali ke A. Misalnya, oh ya, tadi kita belum sempat bahas exhaustive search-nya ya. Exhaustive search itu kan pencarian menyeluruh. Jadi kita cek semua kemungkinan rutenya gitu. Misalnya, kalau dari A ke B, terus dari B ke C, C ke D, ke A, ini satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, dari B nggak ke C, tapi ke D. Terus baru ke C, baru kembali ke A. Ini kemungkinan kedua, ya kan? Kemungkinan ketiga, habis dari A ke C dulu, terus nanti ke B, ke D, ke A. Kemungkinan berikutnya C, dan seterusnya. Dari semua kemungkinan ini kita data, kemudian kita hitung total jaraknya. Dari setiap kemungkinan, ini 18, ini 11, ini 23, ini 11. Ternyata yang paling optimal itu adalah rute kedua dan rute keempat. Yaitu total jaraknya 11. Nah, ini exhaustive search. Kita cek semua kemungkinan. Kita cek semua kemungkinan, kemudian kita cari dari setiap kemungkinan itu mana yang paling optimal. Itu namanya exhaustive search. Ini adalah brute force, artinya bukan berarti ini yang harus dilakukan, tapi ini yang paling mendasar. Nanti kita akan belajar algoritma lain yang lebih canggih dari ini. Tapi ini konsep dasarnya kayak gini. Pasti ini lama ngerjainnya, ya kan? Kebayang nggak kalau misalnya kita nambah satu objek, itu kan kemungkinannya nggak berarti nambah satu. Benar nggak? Itulah tadi kenapa masalah TSP itu bukan masalah linear, eksponensial ya kan? Karena nambah satu itu kemungkinannya jadi lebih cepat, lebih banyak kemungkinannya, ya. Apalagi nambah 10. Kemungkinannya berapa? Kebayang nggak kalau kita harus ngecek setiap kemungkinan rutenya itu? Makanya exhaustive search ya tentu tidak efektif. Ya. Oke, kita kembali ke knapsack tadi. Oh, ilustrasi aja, langsung ke ilustrasi ya. Nah, ini ada ilustrasi. Misalnya, ini ada knapsack, ada ranselnya yang kapasitasnya 10. Kemudian item 1 itu bobotnya 7, nilai barangnya 42. Item 2 3, ininya 12. Item ketiga ini bobotnya, ini nilainya. Item keempat ini 4, ini 25. Menurut kalian mana yang harus dibawa di knapsack ini? Yang
The most valuable-nya. Hah? 3 sama 4. Oh, 1 sama 4. Iya. Tapi di sini ada kapasitasnya 10. Bobotnya, bobot maksimumnya 10. 3 sama 4 ya. Enggak 1 sama 2. Oh ya, ini 9 ya benar. 65 ya. Ya, 3 sama 4 ya. 3 sama 4. Nah, kalau exhaustive search itu berarti ya kita cek semua kemungkinan. Kemungkinannya kan kalau hanya barang 1 aja yang dibawa, kalau hanya barang 2 aja yang dibawa, 3 aja yang dibawa, 4 aja yang dibawa. Terus kalau 1 dan 2 gimana, 1 dan 3 gimana, 1 dan 4 dan seterusnya, semua kemungkinan dicek. Kemudian ada yang visible, ada yang enggak. Kalau yang not visible berarti dia bisa disebut melanggar constraint karena tadi batasan bobotnya 10. Iya kan? Jadi ini nggak bisa nih 1 dan 3, 1 dan 4 juga nggak bisa, apalagi ini yang 3 dan atau semuanya di bawah ini nggak visible, not visible. Yang visible itu hanya beberapa. Dari yang visible itu kita pilih mana yang value-nya paling besar. Oh, yang 65. Nah, ini kalau ini bukan masalah permutasi, ya kan? Bukan masalah permutasi. Tapi masalah himpunan tadi ya. Kombinasi juga kombinasi bukan? Kombinasi bisa ya? Iya ya. Gak penting urutannya. Gak penting urutan. Oke. Nah, ini sama dengan TSP tadi intinya. Jadi kalau kebayang kalau nambah 1 barang lagi, berapa kemungkinannya akan nambah 1 enggak? Enggak, iya ya. Nah, ini kenapa disebut masalah eksponensial ya. Ini masalah rumit. Masalah rumit. TSP, knapsack ini masalah rumit. Karena tadi nambah objeknya itu akan menambah kompleksitasnya lebih rumit. Oke, kita lanjut ke problem yang ketiga. Ada assignment problem. Pernah belajar assignment problem? Di OR? Ini masalah penugasan. Tadi kan masalah transportasi karena pernah dipelajari. Masalah penugasan pernah? Di OR. In our third example, pada contoh yang ketiga, ini ada sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan exhaustive search. Dengan pencarian menyeluruh. There are n people, ada n orang who need to be assigned, yang akan ditugaskan to execute n job, untuk mengerjakan n pekerjaan. One person, one job. 1 orang, 1 pekerjaan. That is, each person is assigned to exactly one job. Jadi setiap orang itu diberi tugas 1 pekerjaan, tepat 1 pekerjaan, dan setiap tugas itu dikerjakan oleh tepat 1 orang. The cost that would occur. Nah, jadi kalau si I mengerjakan tugas ke J, itu ada biayanya. Biayanya itu sebesar CIJ. Untuk setiap pasangan I dan J. Di mana I dan J-nya itu 1 sampai N. Dan masalahnya adalah to find an assignment, untuk mencari penugasan with a minimum total cost, dengan total biaya yang minimum. A small instance of this problem, misalnya kita lihat ini adalah contoh yang kecil, contoh yang sederhana, with the table entries representing the assignment cost. Jadi yang ada di dalam tabel ini adalah biayanya, biaya penugasannya. Jadi kalau orang pertama diberi tugas mengerjakan tugas ke-1, biayanya 9. Ya. Kalau orang pertama diberi tugas pekerjaan yang kedua, biayanya 2. Dan kita akan mencari penugasan, si A ini ngerjain mana, si orang pertama ini ngerjain mana, orang kedua ngerjain apa, supaya apa? Total cost-nya minimum. Ya, anggap aja total cost ini kan sebagai gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya kan? Tentu si perusahaan kan ingin
ngasih pekerjaan ke orang yang gajinya paling rendah. Iya kan? Nah, berarti ini adalah masalah assignment problem. It's easy to see that an instance of the assignment problem is completely specified. Nah, jadi ini ada matriks cost. Dalam hal matriks ini, masalahnya itu adalah to select one element, untuk mencari satu elemen pada setiap baris of the matrix yang that all selected elements are in different column. Kan logikanya gini, misalnya gini. Pikiran yang paling mendasar untuk mencarinya adalah orang pertama ini akan ngerjain tugas apa? Ya pilih aja, dia terendah itu ngerjain tugas 2. Ya udah, berarti orang pertama diberi tugas job 2 aja misalnya. Terus kalau orang kedua, ini mana biaya terendahnya? Oh 3, ya udahlah kita kasih aja kerjaan 3 karena gajinya yang paling rendah. Kalau orang ketiga ini, nah ini, ya orang ketiga juga ternyata pekerjaan ketiga yang paling murah, yang paling kecil ya. Dia harus milih berarti kan antara yang kedua atau ketiga gitu. Karena setiap pekerjaan hanya bisa diselesaikan oleh satu orang. Dan satu orang hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, berarti di sini ada konflik. Dalam arti constraint-nya itu melanggar constraint. Berarti harus pilih apakah orang yang ketiga ini yang ditugaskan pekerjaan lain atau orang kedua yang digeser. Kira-kira apa? Orang ketiga yang jadi ngerjain satu ini 5. Mendingan orang kedua yang job 1, orang ketiga job 3 lebih murah. 7 tambah 8 ya, dibanding 8 ya. Ya kan? Ini 6, ini 1 jadi 7, ini 3, kalau ini 5 jadi 8, lebih murah ini. Kalau orang keempat nggak ada masalah nih, ya kan? 4 gitu. Nah kayak gitu. Kalau masalahnya kecil kayak gini, manual juga bisa, kayak barusan. Kebayang nggak kalau pekerjaannya banyak, orangnya banyak, harus mencari mana? Nah, itu kan akan lama, ya kan? Oke, ini ada model matematikanya. Yang TSB, yang apa? Knapsack problem, yang ini sebenarnya ada model matematikanya, tapi nggak diperkenalkan di kuliah ini. Itu ada diperkenalkan di kuliah yang lain. Tapi paling tidak masalah ini diperkenalkan ke kalian bahwa ini adalah masalah exhaustive search ya. Nah, ini juga masalah kombinatorik karena kalau orangnya nambah 1 itu bisa jadi merubah konfliknya itu akan lebih banyak lagi. Kayak tadi konflik itu kan oh tadi ini hanya 2 ini yang konflik. Tapi ketika nanti orangnya lebih banyak, bayang nggak? Oh ini digeser nanti konflik sama orang ini. Kalau ini digeser ke sini konfliknya sama yang ini. Iya kan? Jadi lebih kompleks masalah. Itu kenapa disebut tadi yang masalah kombinatorik ya. Karena kalau nambah 1 orang itu bukan berarti kompleksitasnya nambah 1 juga. Tapi lebih banyak lagi kompleksitasnya. Karena konfliknya bisa jadi lebih banyak kemungkinannya. Oke. Nah ini jadi sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau misalnya orang pertama ngerjain tugas pertama, orang kedua anggaplah ini kemungkinan pertama ya. Orang pertama ngerjain tugas pertama, orang kedua ngerjain tugas kedua dan seterusnya, itu biayanya 18. Tapi kalau misalnya ini berarti apa nih? Orang ketiga ngerjain tugas keempat, ya kan? Dan ini yang orang keempat ngerjain tugas ketiga, itu 30. Terus dicek semua kemungkinan, dan yang paling minimum yang
Apa? Ini 18 ya? Oh, ini first few iteration ya. Iterasi beberapa iterasi pertama, jadi belum yang final ya ini. Nah, since the number of permutation, karena banyaknya permutasi. Ini kan permutasi. Urutan jadi penting karena biayanya bisa berbeda. Karena banyaknya permutasi yang diperhitungkan pada kasus yang umum, pada masalah assignment itu adalah n faktorial. Exhaustive search is impractical for all, but very small instances of the problem. Jadi pencarian menyeluruh ini impractical. Impractical itu berarti hampir tidak mungkin lah kalau diselesaikan manual gitulah. Impractical for all, but kecuali, but di sini artinya kecuali, bukan tetapi. But very small instances of the problem, kecuali masalah yang ukurannya sangat kecil, itu bisa manual ya. Tapi kalau udah besar itu impractical. Fortunately, untungnya there is a much more efficient algorithm. Ada banyak algoritma yang lebih efisien dari exhaustive search tadi. Misalnya Hungarian method atau metode Hungarian. Nah, ini after a Hungarian mathematician, matematikawan Hungaria namanya Koenig and Eger-Ferry, whose work underlines the method, yang mengembangkan metode ini. Intinya begitu. This is good news. Ini adalah kabar bagus. The fact that a problem domain grows exponentially or faster doesn't necessarily imply that there can be no efficient. Oke. Nah, ini kabar baiknya ya. Entah untuk TSP, entah juga untuk knapsack problem, atau apa barusan? Assignment problem, dan juga masalah kombinatorial yang lain, di mana kalau kita nambah masalah, nambah ukuran data itu pertumbuhannya eksponensial, katanya jangan khawatir. Bukan berarti there can be no efficient algorithm, bukan berarti tidak ada algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu ada banyak algoritma yang kita bisa pilih untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, di mana pertumbuhan kompleksitasnya lebih cepat daripada pertumbuhan datanya. Nah, nanti katanya di buku ini akan disampaikan beberapa masalah, mungkin beberapa algoritma ya, atau di kuliah yang lain. Oke.